Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jurriyatihi wa tabi'in wassalihin wa jami'al muslimin wal muslimat wa khususan illa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il awli Allah Ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahar. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Ma aradat himmatus salikin an taqifa 'indama qusifa laha illa wa nadathu hawatibul haqiqah alladhi tatlubuka amamaka wa la tatabarajat jawahirul muqawwinati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takhfu. Alhamdulillah, kita masih membahas masalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya perkara yang dikehendaki oleh seorang salik, yaitu dia berhenti ketika dibukakan bagi dia rahasia-rahasia. Ketika dia berhenti, maka dia akan mendengar suara yang gaib, yaitu suara hakikat. Maka berkatalah suara hakikat tersebut, yang kamu cari masih di depan kamu. Janganlah kamu tergiur dengan keindahan makhluk ataupun dunia ataupun ke suatu keajaiban-keajaiban. Jangan sampai kamu terpengaruh. Ketika seseorang tersebut terpengaruh, maka ada lagi suara yang gaib berbunyi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Janganlah kamu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seseorang salik ini, yaitu orang yang menuntutlah, itu disebut salik. Kalau seseorang tersebut sudah dibukakan kasab, ini kasablah, yaitu keajaiban hati sudah dibukakan. Jadi sehendaknya, sebagusnya seseorang tersebut jangan berhenti di situ saja. Nah, kalau seandainya seseorang tersebut terhenti dan ilmunya bujur haja, kemudian ada gurunya, maka nanti dia akan mendengar suara hakikat tersebut berbunyi. Sidin saja yang tahu, yang paham dengan suara tersebut. Nah, jauh orang tuh, kalau orang awam disebut namanya khatar. Khatar ataupun geritik hati. Jadi geritik hati ini macam-macam.
Apabila kada sesuai dengan nafsu, itu adalah bisa dari malaikat, bisa daripada wali. Tapi kalau sesuai dengan syariat, kada sesuai dengan syariat, berarti itu adalah setan ataupun hawa nafsu, itu geritik tersebut. Nah, akan tetapi kalau ada suara geritik tentang ketuhanan, itu disebut adalah hawatib, suara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suara hatib orang, yaitu suara kayak bertelepon. Orangnya kededa, tapi hati aja yang mendengarkan. Itu namanya hawatib. Tak tinggi daripada khatar tadi. Kalau khatar ini bisa nafsu, bisa malaikat, bisa wali, itu masih ada sangka-sangka yang lain. Tapi kalau hawatib ini adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala membisiki seorang dalam hati. Nah, itu namanya hawatib lah. Tetapi ini biasanya orang sudah berjalan, sudah jauh, makamnya ini sudah jauh, bukan orang permula lain. Lain orang yang awalun ataupun orang pemula, ada lain. Tapi orang sudah kira-kira ibarat orang tujuan hendak ke Banjarmasin doh, bilang hampir sampai sudah. Lain belum belajaran. Dan kebiasaan orang tersebut adalah orang yang mendalami tentang ilmu tauhid. Baik tauhidnya di af'al dahulu, didalaminya, terus dijadiakannya, terus af'al sebertaan, atau seseorang tersebut malajimi di sifat. Jadi kalau seseorang misalnya yang hidin pakai itu hanya af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika dia dalam keadaan asyik dan fana, maka suara daripada yang gaib tadi akan berkata, allazi tatlubuka amamaka, yang engkau cari ilmunya masih di depan, lain yang ini. Jadi kamu jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup bahwa ilmu di depan masih ada. Sampai kena bisikan Allah Ta'ala berfirman dalam hatinya, kamu sekarang disifat Allah Azza wa Jalla, dan kamu naik ke atas lagi, ngarannya adalah tauhid bisifat. Kayak itu kena. Jadi kada kehendak seorang kada benaik toh. Inya kena ada bisikan. Nah, kita kira-kira belum sampai ke situ ya Allah. Belum sampai ke situ. Jadi seseorang aulia Allah inya kada hendak benaik seorang, dinaikkan. Makanya mereka tuh diawali dengan pengenalan la fa'ilun ilallah. Tidak ada yang begawi pekerjaan yang nampak maupun yang tidak nampak kecuali gawian Allah. Nah, itu yang dia lazimi kayak itu aja. Lazimi itu aja. Nah, itu. Adapun untuk disuruh naik, itu ada suara langsung. Allah Ta'ala mengajari. Makanya itulah Al-Quran menyebutkan wattaqullah haitsuma kunta. Ada lagi yang berhubungan dengan ini adalah wa yu'allimukumullah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang mau bertakwa,
maka Allah Ta'ala nang melajari. Allah melajari tadi adalah lewat hawatib, suara batin. Ibaratnya lewat telepon. Hawatibnya artinya telepon. Kalau bahasa wahini telepon. Jadi Allah Subhanahu wa taala nang menelpon. Nah, kayak itu. Allah Ta'ala nang menelpon lawan seseorang tersebut. Hawatib ini artinya telepon, suara telepon. Itu pun benar tak? Allah Ta'ala menelpon. Dan yang paham adalah hatinya seorang. Orang lain kena paham. Nah, jadi seseorang tersebut kena akan mendengar daripada suara telepon daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabnya ada aja. Ibaratnya apakah Allah itu bisa telepon? Itu sekadar contoh aja supaya mengarah paham kan. Bukan Allah Ta'ala bisa telepon, enggak ada. Nah, kita lanjutkan. Jahidin di sini. As-sairu ila Allah Ta'ala yatajalla lahu fi asna'i suluqihi anwarun tabdu lahu asrarun. Karena seseorang itu kalau sudah berjalan, maka dia ini akan mendapatkan cahaya ataupun nur-nur dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahasia-rahasia. Nampak itu lawan dirinya. Keajaiban-keajaiban itu nampak. Kalau orang itu sudah mulai dengan Allah Ta'ala itu menjalankan perjalanannya menuju Allah, sudah mulai berjalan. Nah, ada aja kita tetamu di situ kan. Misalnya tujuannya dari Palangkaraya menuju Banjarmasin. Tujuan ke Banjarmasin hendak ketemu gubernur. Nah, ketika di jalan tuh ada aja ujian, cobaan. Dan di situ juga ada ibaratnya suatu keanehan-keanehan. Jangan kita berhenti di satu keanehan tersebut. Nah, bagi orang yang selalu dapat petunjuk hidayah, maka akan mendengar perkataan hatinya allazi tatlubuka amamaka, yang engkau tuntut masih di depan. Nah, kayak itu tuh. Dan kita mendengar seorang, ada ujah orang, kita ini mendengar. Nah, disitulah orang dapat petunjuk tak. Ini bagi orang-orang hendak berjalan tadi. Nah, itu. Kecuali orangnya di rumah aja. Kayak apa orang hendak mengarahkan? Belum berjalan. Ini orang sudah berjalan. Kena keajaiban macam-macam. Apalagi seorang tuh wali misalnya. Bisa berjalan di banyu. Bisa terbang kayak burung. Bisa mengobati orang dengan jarak jauh. Jadi tabib, jadi dukun, terbuka rahasia macam-macam. Jangan sampai terhenti di situ. Mujahidin, jangan terhenti di situ. Karena itu memang ibaratnya diberi Allah Ta'ala karamat sudah. Kalau orang yang berjalan diberi Allah Ta'ala karamat. Nah, kalau seandainya kita belum juga diberi oleh Allah Ta'ala karamat, berarti diri kita tuh masih awam. Masih awam, berarti kita nih masih pembersihan terus. Baru bercahaya, baru mengeluarkan cahaya, baru mengeluarkan nur, belum mengeluarkan nafahat, kemanfaatan. Nah, karena diri kita masih bakarat, masih kotor. Karena kalau orang tadi sudah berjalan, maka akan mendapatkan suatu karamatnya. Karamat maksudnya. Ketika dalam karamatnya asyik, karena ilmunya bujur saja, langsung Allah Ta'ala nang melajari. Allazi tatlubuka amamaka, yang kamu cari masih di depan. Nah, berjalan terusnya, kemudian ditunjukkan lagi. Kemudian
Wa in aradat himmatahu an taqifa 'indama kusifa laha min dzalika itiqa annahu wasala ila ghayatil qaswa wa nihayah min ma'rifah. Disangkanya tadi ketika sudah dibukakan daripada kekasyapan, itulah tujuan, ternyata bukan. Disangkanya itu puncak, bukan. Ditegur oleh Allah Ta'ala lewat suara, allazi tadlubuka amamaka, yang kamu cari masih di depan. Kamu bukan wasol, bukan sampai, belum sampai. Itu hanya orang tuh kambangan-kambangannya aja, tanda-tandanya aja, belum sampai lagi. Nah, fajid bisirri wala takibu fa inna barajat lahu jawarihul makwanat bijannatiha. Karena sesungguhnya yang engkau cari di depan, bahkan nang karamat tadi pun, karamat ataupun kelebihan pun akan bisa berbicara juga. Misalnya banyu yang ia perintahkan, udara yang mengantarkan dia bisa terbang. Kemudian karamat pun bisa berpandir lawan ia. Ujah karamat tersebut, kamu jangan tergoda dengan kami. Fala takfur. Fala takfur. Bala takfur innama nahnu fitnatum fala takfur. Janganlah kamu tertipu, sesungguhnya kami tukang uji saja. Nah, jadi keajaiban pun bisa berpandir juga. Nah, karena Allah Ta'ala menyuruh juga. Jadi Allah Ta'ala menyuruh berpandir di depan engkau tujuan. Kemudian keajaiban pun berpandir juga. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah tukang uji. Bahwa kamu jangan terkesan, terus dia berjalan lagi. Nah, makanya selamat pebuhan wali itu. Selamatnya itu bukan tuduhan lagi guru-gurunya, bukan tuduhan dari kitab, tetapi Allah Ta'ala yang turun. Allah Ta'ala nang manalipun. Allah Ta'ala menelpon. Kayak apakah Allah Ta'ala menelpon? Kita kada tahu dah. Hasilnya paham benaham. Nah, jadi janganlah kata benda-benda tadi ataupun keajaiban tadi berkata, janganlah engkau terkesan dengan kebagusan kami, keindahan kami, jangan. Coba ikam bahasanya kan bahasa makhluk tadi. Coba pejamkan mata oleh engkau. Janganlah kamu menoleh ujian makhluk tadi. Pejamkan oleh engkau mata. Kamu jangan menoleh kepada benda tadi, jangan. Dan kekallah oleh engkau untuk berjalan terus. Nah, apabila seorang salik tadi ada bisi himmah juga, bisi keinginan, hendak lanjut. Tapi kalau ia merasa cukup aja, sampai di sini aja gitu ibaratnya. Nah, itu bisa tertipu, bisa tersesat tuh. Bertuhan lawan karamat karena, bertuhan lawan keajaiban, bertuhan lawan ketenangan. Inya waktu itu orang tuh tenang benar, dapat tuh. Misalnya seseorang diberi Allah Ta'ala makam panabil af'al nih. Berusaha sudah. Jadi sudah bil af'al. Merasa nyaman dan tenang. Kada hendak melanjutkan lagi. Nah, orang tuh bisa tertipu. Karena setiap daripada makam tersebut ada faedahnya. Nah, bisa pada tambak, datang orang rame pada tambak ke rumah misalnya. Jadi tabib, jadi dukun.
duit mengalir terus. Iya. Tetapi asik di situ. Nah, ini adalah orang tertipu misalnya. Tetapi bagi orang-orang yang ada himmah di hatinya tadi, keinginan yang tulus, hendak sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala, kada terkesan dengan keajaiban tersebut. Jadi jangan menyangka bahwa ketika engkau berada dalam posisi Pana bin Affan itu sampai, kada. Itu masih perjuangan, masih perjalanan, walaupun engkau tenang di hati. Nah, tenang sudah, nyaman sudah, tapi merasa cukup, kada boleh. Dalam ilmu ketuhanan kada boleh. Harus tuntut lagi dan lagi. Seperti dalam syair, wala taltafitu fi sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhid dzikrahu husnan wa kullu makamin la taqum fihi innahu hijabun fajin sayra wastanjid al-auna wa mahma tara kulul maratibi tastali alaika fahul anha fa'an misliha kulluna wa qul laysa li fi ghairi dhatika matlubun fala suratan tajalla wala tarfatan tajanna. Yang artinya jahidin di sini, janganlah engkau menoleh ketika engkau dalam perjalanan, menoleh kepada barang yang lain, bukan kepada tujuan. Jangan menoleh selain tujuan kepada Allah Ta'ala. Maka ambillah ini sebutan ataupun peringatan sebagai penjagaan. Karena setiap daripada makom ataupun tempat, kamu tidak bisa bertempat pada satu tempat tersebut kecuali ada namanya hijab. Maka bersungguh-sungguhlah oleh engkau berjalan dan mintalah pertolongan untuk menuju jalan tersebut. Karena kemungkinan setiap yang engkau lihat, beberapa martabat itu akan jelas. Maka atas engkau seharusnya adalah menyingkirkan daripada martabat tersebut. Jangan sampai terkesan. Martabat itu artinya gangguan tadi, karamat tadi. Dan katakanlah oleh engkau, tidak ada bagiku yang aku tuju adalah zat wajibul wujud. Itu yang kutuju. Nah, sedangkan wajibul wujud itu pada surah tidak ada gambar yang jelas dan tidak ada nengkawa dilihat diitihi kada kawa. Zat wajibul wujud itu kada kawa. Kalau ada orang mengaku aku melihat Tuhannya. Nah, ini perlu penjelasan. Melihat Tuhan
arti kata bukan melihat dengan mata ini, tetapi melihat Tuhan dengan rasa. Rasanya seperti orang mimpi. Tadi malam aku tak mimpi melihat gunung. Nah, itu kira-kira pakai apa melihat? Bangun tiba-tiba berkisah, aku tadi malam melihat gunung ya. Nah, melihat tuh bukan mata yang ada nih, lain. Akan tetapi adalah rasa. Atau tak mimpi lagi orang, aku tadi malam ya tak mimpi almarhum ya, arwah abah. Itu melihat dengan apa? Yaitu dengan rasa. Nah, begitu juga seandainya ada orang berkata, aku melihat Tuhan ataupun melihat Zat wajibul wujud, itu bukan dengan mata, akan tetapi dengan rasa. Nah, maka ada orang berkata, melihat daripada makhluk melihat Allah. Bukanlah makhluk itu tuh Allah, bukan, tetapi rasa kita bahwa adalah makhluk itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tergantung imannya masing-masing lagi rasanya. Rasa nang kayak apa kada tahu kita masing-masing. Misalnya, kenapa aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya menyaksikan. Aku naik saksi bahwa Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, kan artinya kayak itu. Maksudnya di sini aku menyaksikan itu artinya aku merasakan. Saksi di sini adalah satu rasa, zauq namanya, rasa. Bukan melihat mata ini. Nah, kalau melihat dengan mata ini kan disanggup. Jangankan mata kita ini, organ tubuh yang mulia daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu telinga. Waktu itu dicoba oleh Allah Ta'ala lawan telinga aja. Ujar Nabi Musa, ya Allah, aku ini bukannya kada yakin lawan sampian. Sementara ini aku sering mendengar khawatib, suara hati terus lampian ini berpandir. Pian ini bertelepon haja lan ulun. Ulun ini hendak kayak melihat pian. Nah, ujar Allah Ta'ala, walan tarani, kamu tidak akan melihat aku selamanya. Kada kau baik kan? Kada hendak kayaknya juga aja melihat. Kemudian Allah bertajalli aja nyar ke gunung. Bertajalli itu artinya kada asli lah. Bertajalli itu artinya kada asli. Ibaratnya itu bayangannya aja tuh nah. Tapi kuat benar kira-kira bayangannya tuh kan, pantulannya nih. Itu langsung anak pingsan, tasongkor. Itu Nabi Musa, pian di mana? Aku di depan engkau. Dilihatnya kada. Di mana pian ya Allah? Aku di belakang engkau. Kada ada juga. Di mana engkau ya Allah? Ada di badan engkau. Kada ada juga. Jadi Allah Ta'ala itu berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Hai Nabi Musa, akulah Tuhan engkau, maka kerjakanlah oleh engkau sholat. Waktu itu Nabi Musa pun mendengarkan firman Allah Ta'ala itu sangat gembira sekali. Langsung ibaratnya tuh telinga tuh jelas mendengar, seakan parak benar, dekat benar dengan Allah Ta'ala. Nah, waktu itu kata Nabi Musa, seakan-akan telingaku bukan yang dua ini saja. Batis jadi telinga, tangan jadi telinga, badanku jadi telinga, kakiku jadi telinga. Nah, gitu.
Maksudnya di sini adalah rasa, bukan melihat dua mata, tapi rasalah yang mendengarkan daripada firman Allah Ta'ala. Nah begitu juga orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah itu adalah dengan rasa, bukan dua mata ini. Maka jahuran ainun basyirah. Ainun basyirah yaitu mata basyirah, mata hati. Nah, tetapi rasanya macam-macam ya. Tergantung imannya nih, tergantung imannya. Jadi kalau orang ibaratnya melihat Tuhan dengan mata nang wajar ini, nang dua ini kada tepat. Karena kada sanggup mata kita. Jangankan kita, Jibril saja kada kawa melihat ajat wajibul wujud. Beundur Nabi Muhammad saja yang mampu melihat wajibul wujud. Nabi-nabi yang lain pun kada kawa juga melihat wajibul wujud. Paling kawa hanya mendengar ataupun melihat dengan dengan ainul basyirah. Yang lain kada mampu, saking maha besarnya. Dan ini hanya disimpan untuk di akhirat kala nanti ketika orang masuk dalam surga, disitulah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas tanpa ada lagi penghalang. Nah, waktu di surga apakah mata dua aja kah? Karena diceritakan kita tuh kawa melihat yang di belakang di surga tuh. Nang di kiri kawa, nang di kanan kawa. Berarti matanya banyak waktu itu kira-kira. Kalau di dunia ini terbatas melihat yang di depan. Di depan pun kita kada kawa jauh. Paling kawa beberapa ratus meter. Kalau 1 kilo kada kawa lagi kita melihat. Mendengar kayak itu juga terbatas juga. Tetapi orang di surga melihat yang di belakang dan di jauh kawa. Nah, kayak apa itu kan? Wallahu alam kita. Pokoknya di dunia ini disuruh merasakan aja bahwa Allah itu dekat. Kayak itu sudah. Tergantung imannya masing-masing. Kayak mimpi tadi. Aku tadi malam bermimpi melihat gunung. Padahal orangnya guring. Nah kayak itu juga. Aku tadi malam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai apa melihat? Jadi jangan didustakan juga orang berkisah aku tadi malam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan juga kita ibaratnya mendustakan. Nah, itulah disebut adalah musyahadah tadi kayak itu. Musyahadah di sini adalah penyaksian dengan hati, bukan penyaksian dengan mata telanjang. Kalau basyirah atau musyahadah itu lewat hati, kalau mata ini ngarannya adalah ainul hakikah, melihat sebujur-bujurnya mata itu di surga kita. Misalnya ulun bertemu lantun guru aja kesalaman, ulun melihat hidin merokok misalnya. Nah itu ngarannya ainul hakikah, mata dua dok. Nah tetapi wali-wali itu kadang-kadang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dengan ainun basyirah juga bisa, ainun hakikat juga bisa. Nah itu pula. Kalau ainun basyirah tadi adalah inya disebut adalah kayak bermimpi. Kayak bermimpi. Tetapi kalau seandainya orang tuh melihat kayak mencongkong aja, jelas
melihat, itu ngarannya ada yaqazatan. Melihat. Yaqazatan, melihat, bertemu. Dan itu kada lawas. Kada kawalawas. Kalbarak, seperti kilat saja menyambar. Seperti mana kilat menyambar. Orang bisa berpandir lawan Nabi, melihat, bertemu, mata yang jelas nih bertemu dan Rasulullah, itu kalbarak aja kayak kilat. Nah, kalau pakai khatib tadi atau khatar ainun basirah, itu kadang-kadang bisa lawas, berkisah dan hidin. Rami orang yang mulazamah bi Rasulullah tuh, nah rami apa-apa dikisahkan hidin kan, tentang berhubungan lawan kita nih, rami jadinya. Nah, itu namanya adalah ainun basirah, nambah pandir. Dan waktu itu posisi orang dalam posisi pana, kada benapsu lagi, posisi orang dalam keadaan sadarannya tuh sudah istirahat. Nah, Bang, kalau nanti kalau orang bertakun, suhalah melihat Allah. Nah, kayak apa melihat Allah? Di sini dijelaskan melihat Allah adalah dengan rasa. Dalam kitabnya, bukan mata yang zahir ini. Seandainya lagi berkata orang bertakun, pernahlah berpandir kalam dengan berpandir ataupun berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Kalau hidin wali bisa berpandir dan Allah Ta'ala. Bukan kita nama mandiri, tapi Allah Ta'ala nama mandiri. Kalau kita mencari bisa kada bertamu, tapi Allah Ta'ala yang bisa memandiri hanya bisa bertamu. Itu tak. Dan ini pasti ada orangnya, kainnya ada, kitabnya ada, berarti ada orangnya juga. Kada mungkin kitab ini mengisahkan nang kada ada orangnya. Dan pasti juga ada sepanjang zaman ada orangnya kainnya. Yang mulazamah bikalam bi Rasulullah, bikalam dengan Allah Ta'ala, pasti ada. Nah, jadi di sini terus waqad ra'atu li Syekh Abi Hasan Ats-Tsajili radhiyallahu anhu kalaman husnan munasaban lima dzakara al-musannifu ta'ala huna min at-taraki fil ahwal wa juhurin naqsi fi ru'yatil kamal. Jadi kata beliau di sini, aku memperhatikan kepada guruku yaitu Abu Hasan Ats-Tsajili suatu pembicaraan yang sangat bagus dan sangat sesuai dengan masalah ini, yaitu dalam masalah peningkatan seseorang, peningkatan daripada hal dan kekurangan dalam kejahiran diri kita untuk melihat kesempurnaan. Ujahidin di sini, seandainya engkau nih, menyambat di kita nih kan, seandainya engkau hendak juga mendapatkan bagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kada wali ya, kalau akan tetapi jahidin di sini hendak mendapatkan bagiannya barang. Jadi artinya tagulung, tapi bukan utamanya. Umpatan. Berarti orang biasa belum bisa mendapatkan khawatib tadi, belum bisa ditagur oleh Allah Ta'ala lewat telepon, belum ditagur, tetapi kita hendak mendapatkan bagian. Maka jahidin di sini yang pertama hendaknya diri kita ini adalah meninggalkan bagaul. Nah, bagaul lawan orang secara umum, bagaul secara umum, kecuali kepada orang yang menunjukkan kepada kita. Tetapi orang tersebut orang yang benar dengan isyarat
dan menuduhi dengan amal-amal yang baik. Nah, maksudnya ibaratnya yang bermanfaat boleh aja kan. Dan kemudian ada pensusuruhannya itu sesuai dengan kitabullah dan sunatullah. Kayak itu pulang. Tapi kalau kada sesuai, jangan dikumpulin jahidin. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jahidin di sini jangan terlalu hati ini dengan dunia tuh terlalu mahabbah. Dan hendaknya kita ini menjadi Abdullah pulang, menjadi hamba Allah. Nah, jadi di sini hamba Allah, bukan merasa jadi Tuhan. Imbah belajar sifat 20, belajar tasawuf mengaku Tuhan. Itu salahnya. Di sini adalah disuruh kita Abdullah, menjadi hamba Allah. Jadi yang disebut hamba Allah ini adalah tidak bisa memiliki diri kita dan kita tidak merasa memiliki apapun dari kita. Nah, itu ngarannya Abdullah, hamba Allah. Dan jahidin di sini bagaimana kita ini muraqabah pulang, muraqabah. Muraqabah ini artinya seakan-akan dipandang Allah Ta'ala. Nah, muraqabah. Kemudian kita melazimi pulang namanya taubat. Taubat. Selanjutnya kita nih setelah bertaubat inabah, kembali. Diri kita asal usulnya kadada. Kemudian kembali yang tidak ada lagi. Kemudian nanti dibangkitkan lagi, itu inabah, mengingat diri ngarannya inabah. Kemudian hendaknya lagi kita tuh khudu' lil ahkam, yaitu tunduk dengan aturan agama Islam, yaitu tunduk dengan syariat kata yang berlaku. Jadi kalau kita kada tunduk dengan syariat, ini melanggar daripada kepadahan Abu Hasan As-Sajali. Jangan pembelainnya ibaratnya setelah belajar ilmu ketuhanan ada sembahyang lagi. Kemudian yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sedangkan diri kita adalah belum jadi wali. Belum ada perintah daripada khawatib tadi. Jangankan jadi wali, jadi orang suci saja belum. Nah, kata. Kemudian wani kadamaku hamba. Kemudian berani melanggar syariat Islam. Dari mana jalurnya kan? Nah, sedangkan orang-orang yang di sini kalau hendak menambahin lagi untuk naik ke derajat yang lebih tinggi adalah yang pertama adalah dia ini menjadi orang yang Abdullah, jadi hamba. Kemudian orang ini adalah muraqabah. Kemudian orang tersebut adalah tunduk dengan hukum Islam. Kalau kada tunduk, lewat mana lagi kita? Nah, karena kalau seseorang tersebut, kalau sudah berisi khawatib, bisikan, ataupun telepon daripada Allah Ta'ala, itu kadang-kadang bisa kada sesuai dengan syariat sudah. Nah, macam-macam kita menurut orang, tetapi ini hidin tetap saja bersyariat. Kadang-kadang hidin ini mengutamakan telepon tadi daripada nak umum pulang. Misalnya contohnya orang umum nih umpatan bako kumpul bermaulid misalnya. Orang umum nih umpatan berjamaah sholatnya. Orang umum nih misalnya umpatan bertahlil. Orang umum ini biasa umpatan, bacara macam-macam. Hidin ini banyak orang.
Karena apa? Hidin ini mengutamakan namanya khawatib tadi. Karena semua daripada amal ibadah, semua daripada ilmu, tujuannya adalah untuk mendapatkan khawatib nih. Alangkah ruginya kalau kita kadang mengutamakan tujuan tadi, sedangkan yang lain itu adalah hanya jambatan saya. Ibadah jambatan, ilmu jambatan, pergaulan jambatan, dunianya jambatan untuk mencapai namanya khawatib. Nah, itulah. Tetapi khawatib ini sampai ke mati ada aja di Tagor. Dan disitulah biasanya orang-orang ahli tarekat itu mendapatkan dikir-dikir khusus itu datangnya daripada khawatib tadi. Suara telepon Allah Ta'ala tadi. Misalnya kalau yang dalam kitab kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada lagi Allah, Allah, Allah. Kemudian ada lagi khawatib nambahi. Diringkas saja jahidin. Hu, 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 hu. Nah, itu biasanya orang tuh dapat daripada khawatib. Langsung aja wajala yang memadahi. Makanya bubuhan orang nang yang kada katujo membid'ah-bid'ahkan. Karena apa? Karena itu adalah dapat daripada khawatib. Nah, pribadi kan. Sedangkan yang umum nih ibaratnya lembaran umumnya kan. Tapi seseorang nih khusus langsung dari presiden menelepon, pulan, ikan kena, sampian kena, duduknya di sini di kursinya ini. Nah, kalau yang umum tadi ibaratnya masuk pakai karcis, bayar dan sebagainya. Jadi khawatibnya ada khusus, kekhususan seseorang. Dan orang yang dapat ini, insya Allah orang tersebut sudah termasuk aulia Allah. Dan mudah-mudahan kita paham jalah. Walaupun ini pembicaraan wali ini, kadang-kala kita ibaratnya belum sampai ke sini. Akan tetapi karena membacakan kitab ini, mudah-mudahan kita dapat berkat daripada wali dan mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan beserta wali tersebut di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.